Baik. Sudah Pak, silakan. Jadi ini judulnya adalah kerangka perencanaan sistem kelistrikan rumah sakit atau di rumah sakit, atau tepatnya di bangunan gedung yang difungsikan sebagai rumah sakit. Untuk itu, dalam merencanakan sistem kelistrikan, kita harus berpegang pada peraturan dan standar. Peraturan itu yang tertinggi adalah undang-undang. Dalam hal ini, pertama adalah Undang-Undang Bangunan Gedung, karena rumah sakit adalah salah satu bentuk dari bangunan gedung yang difungsikan sebagai rumah sakit. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 itu diatur mulai dari fungsinya apa, kemudian mulai ketinggiannya di suatu daerah berapa, jarak-jarak dari jalan berapa, dan seterusnya itu diatur dalam bangunan gedung. Karena akan menyangkut keandalan, fungsi, keselamatan, dan lain-lain. Selanjutnya, setelah bangunan gedung kita penuhi, karena kita merencanakan suatu listrik, jadi kita juga akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Selanjutnya, karena ini bangunan gedung, listrik di suatu bangunan gedung yang difungsikan sebagai rumah sakit, tentu juga kita harus mengacu kepada undang-undang itu punya turunan, yaitu peraturan menteri, mulai dari PUPR, bangunan gedung, SDM untuk listrik, tenaga kerja, dan kesehatan. Kenapa tenaga kerja? Karena dalam suatu gedung itu ada peralatan-peralatan yang di bawah naungan tenaga kerja, yaitu dalam di rumah sakit itu minimum ada 2, yaitu lift itu di bawah tenaga kerja, dan petir, itu kalau sertifikatnya oleh tenaga kerja, terutama di Jakarta. Peraturan Menteri Kesehatan yang terpenting untuk hubungannya dengan listrik adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2306 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Kesehatan 24 Tahun 2016. 2306 itu adalah tentang persyaratan teknik instalasi elektrikal rumah sakit. Kalau nomor 24 adalah tentang bangunan dan prasarana rumah sakit. Persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit. Kemudian turunannya lagi adalah peraturan daerah setempat. Kemudian detailnya di peraturan gubernur atau kepala daerah. Selain peraturan adalah ada standar atau pedoman dan referensi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyudi dari SDM tentang SNI, yang utama dalam ini adalah yang dikenal dengan PUIL 040225 tahun 2011 yang dan amendmennya nomor 6 tahun 2016. Kemudian ada pedoman teknis Kemenkes yang dikeluarkan Kemenkes. Kemudian karena keterbatasan standar atau pedoman, ini bisa mengacu ke misalnya Australian Standard atau New Zealand Standard nomor 2003. Kemudian Health Technic Guideline dari Australia juga, atau Health Technic Memoranda dari UK maupun NFPA. Dan terakhir adalah sertifikat keahlian atau kompetensi dari para perencana maupun konstruktor atau instalatir atau yang melaksanakan instalasi listrik. Nah, kalau kita bicara tentang sertifikat keahlian, itu bisa panjang. Mungkin bisa sejam sendiri, saya tidak sampai ke sana. Berikutnya, sistem kelistrikan rumah sakit itu meliputi dari awal yaitu sumbernya, kemudian distribusinya, dan kemudian bebannya. Jadi kalau sumber dari listrik rumah sakit itu, saya menyebut yang besar, tentunya PLN medium voltage atau tegangan menengah 20 kV. Kemudian renewable energy source. Tadi kan oleh Dirjen ISDM tadi disebut tentang ramah lingkungan. Jadi kalau kita perlu mencoba misalnya dengan minimum solar panel untuk penerangan, sebagian penerangan, ataupun untuk air panas. Itu bisa menunjang ramah lingkungan.
Kemudian ada biomass atau sampah. Minimum untuk mengolah sampah itu sekarang sudah ada spesialis atau vendor-vendor yang bisa menyediakan pengolahan dengan energinya sendiri, listriknya, sehingga tidak mengambil listrik dari rumah sakit. Atau misalnya di daerah tertentu bisa kincir angin. Selain normal, ada lagi diesel jerat yang tadi sudah disampaikan. Kemudian ada juga untuk beban-beban kritis adalah dengan UPS atau juga baterai. Itu adalah sumbernya. Kemudian distribusinya itu sudah diturunkan menjadi tegangan rendah. Kemudian dari low voltage main switchboard berjalan ke arah main distribution board, lighting panel, power panel, dan seterusnya. Semua itu perlu ada metering dan submetering. Dalam suatu rumah sakit itu submetering itu sangat penting karena contohnya poliklinik itu areanya luas tapi listriknya sedikit. Area radiologi areanya tidak begitu besar tapi listriknya besar. Jadi untuk account dari pengeluaran biaya rumah sakit itu perlu ada submetering listrik. Kemudian sistem listrik yang cukup atau yang besar itu akan ada problem power factor. Kalau di bawah 0,5 kan bisa kena denda PLN. Maka kita perlu ada. Tapi power factor pun tidak menyelesaikan yaitu tentang harmonisa. Makanya perlu kita ada active harmony mitigation. Kemudian ada sistem earthing. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Handoko di earthing detailnya. Kemudian ada electromagnetic interference, gangguan-gangguannya, lighting dan power sub-wiring, circuit wiring atau pengabelan. Yang terakhir adalah beban. Beban ini di rumah sakit beda dengan di gedung-gedung pada umumnya. Beban yang besar, yang beban gedung, kalau rumah sakit besar, ada chiller plant, ada chiller, ada water pump, ada cooling tower, kemudian kelompok-kelompok lift. Kalau rumah sakit besar dan tinggi, liftnya ini lift bednya ngumpul, lift passengernya ngumpul, dan lift service maupun lift kebakaran yang tersebar. Kemudian ada pompa kebakaran. Penunjang rumah sakit ada CSSD, laundry. Beban untuk peralatan rumah sakit yang besar adalah di area atau departemen radiologi atau imaging. Kemudian ada power dan soket outlet. Terus kemudian ini ada kelompok kardiak dan body protective area. Khusus kardiak itu termasuk beban-beban kelompok 2 nanti oleh rekan saya Pak Johannes akan dijelaskan sendiri. Selanjutnya ada lampu dan terakhir adalah grounding dan penangkal petir nanti juga oleh Pak Handoko. Berikutnya dalam merencanakan rumah sakit itu hendaknya sistem listrik itu harus optimal sesuai dengan bagi pasien. Artinya tadi aman, handal, sehat, bersih, nyaman. Kemudian pendekatannya yang kontemporer, terkini. Jangan yang itu terus atau kuno. Supaya mudah dikembangkan dan bisa yang waktu itu disediakan oleh Prof. Eko, praktis dan mudah untuk dalam pemakaian. Kemudian sesuai dengan kegunaannya dalam ini adalah rumah sakit. Terakhir adalah biaya yang sesuai dengan peruntukannya. Jadi jangan terlalu mahal, sebaiknya jangan terlalu murah. Yang penting itu sesuai dengan peruntukannya dalam ini adalah rumah sakit. Ada yang rumah sakit yang atau pemilik yang sangat-sangat menghemat sehingga semua dikurangi. Nah itu hendaknya tidak begitu. Berikutnya ini kriteria sumber daya listrik yang ideal ya. PLN. PLN itu yang ideal rumah sakit itu mendapatkan 2 penyulang. Atau kalau sekarang karena PLN sudah punya layanan premium, ya kalau bisa kita minta yang layanan premium. Trafonya yang bagus ya N+1.
Kalau misalnya nih 2 kali 1000, ya kita siapkan 2 kali 1000 plus 1 kali 1000. Kemudian masing-masing itu punya kapasitas untuk pengembangan ke depan. Itu PLN. Kemudian yang merah itu darurat, itu ada genset, yang ideal ya 100% backup, dan juga N+1. Seandainya tidak N+1 itu sebaiknya minimum 2 genset. Kalau genset hanya 1, itu kalau ada pemeliharaan, pas PLN mati, ya repot nanti. Ataupun kalau satu-satunya itu rusak. Kemudian yang terakhir adalah UPS. UPS pun juga N+1, sebaiknya ada 4 kelompok, yaitu untuk server rack, atau server rack, kemudian medical, non-medical, dan UPS untuk kelompok evakuasi kebakaran, misalnya fire alarm, sound system, security, dan lain-lain. Ini contoh adalah skema pasukan tenaga listrik dari PLN. Nah, kalau kita bisa dapat platinum, harapannya itu kontinuitas penyediaannya akan baik. Karena mereka punya standar pemadaman per tahun itu hanya berapa, sebentar, dan seterusnya. Tapi walaupun platinum itu bukan berarti genset kita tidak ada. Karena ingat waktu tahun lalu, se-Jawa blackout, walaupun premium juga blackout waktu itu. Jadi kalau bisa dapat platinum akan lebih baik, tapi ya minimum gold juga bisa, sudah baik. Memang harganya beda. Berikutnya ini adalah diagram sumber daya listrik rumah sakit yang paling sederhana. Jadi kalau Bapak dan Ibu dari rumah sakit mempunyai keterbatasan kapasitas genset, ini ada saya sampaikan diagram sederhana, yaitu saya bagi ada 3 kelompok, yaitu non-esensial, esensial, kondisional, atau non-automatic, atau di delay. Artinya apa? Ketika PLN mati, yang non-esensial mati terus, yang esensial itu langsung dalam waktu 10 detik sampai terserah kita, itu pindah dulu. Sedangkan yang kelompok kanan itu bisa tidak otomatis atau otomatis tapi di delay. Katakanlah paling kiri itu 10 detik. 15 detik kemudian yang tengah, 20 detik kemudian yang paling kanan, misalnya. Kemudian yang paling kanan, yang non otomatis itu di delay-nya terserah, monggo mau 30 detik, 40, 50, itu tidak masalah. AC tidak harus cepat. Tapi yang cepat ya beban-beban yang kelompok 2 maupun kelompok 1. Ini adalah skema yang sederhana dari suatu sumber daya listrik dengan genset yang tidak 100%. Berikutnya, ini mirip, tapi change over stage-nya dikelompokkan supaya tidak terlalu banyak. Yang kiri itu otomatis, kelompok otomatis, yang kanan itu non-otomatis, supaya gensetnya tidak berat. Ini skema dalam suatu rumah sakit yang sederhana, yang biru kiri itu kelompok 0, yang tengah itu 1, yang kanan kelompok 2. Nanti akan Pak Yohanes akan sampaikan yang kelompok 2. Ini adalah diagram yang ideal atau yang handal. Untuk suatu rumah sakit yang besar, kita misalnya punya trafo 3. Trafo 1 dan trafo 2 itu dalam keadaan normal dibebani hanya 50%. Trafo ketiga itu sekitar 85%. Yang biru itu melayani beban-beban rumah sakit, sedangkan yang hijau itu penunjang yang besar, misalnya chiller dan pemadam kebakaran. Jadi ketika
dalam keadaan normal 50, 50 dan 85%. Ini bila itu misalnya ada, mohon maaf nih karena padahal udah didobel nih. Ya, nggak apa-apa, Pak. Ya, baik. Oke. Ya. Ini jadi kalau ada trafo 1 ada bermasalah, trafo 2 akan menghandle atau sebaliknya, yang sehat yang menghandle. Dalam mendistribusikan tenaga listrik itu ada kriterianya atau hal-hal yang harus kita lihat. Pertama adalah besar beban listrik. Besar beban listrik tadi ada misalnya area radiologi itu sejauh mana, dari mana, sejauh apa terhadap sumbernya. Pertama besarnya. Kedua lokasinya. Lokasi itu akan menentukan besarnya basdak atau kabel karena akan mempengaruhi voltage drop atau jatuh tegangan. Kemudian tingkat kegunaannya, apakah beban itu non-esensial, esensial, ataupun kritikal. Kemudian kelompok beban. Di rumah sakit itu ada 3 kelompok, di kategori 3 kelompok, yaitu 0, 1, dan 2. Selain itu juga ada beban, apakah dia termasuk non-kebakaran, dan atau beban kebakaran. Beban kebakaran itu ada pompa kebakaran, press fan, ada lift kebakaran, ada fire alarm, smoke extract, itu memerlukan fire rated cable. Kemudian lama beroperasinya 24 jam per hari dan 7 hari per minggu, atau misalnya Saya mau dikit ya, 10 menit ya Pak Setia. Oh iya ya. Ya, Ini makasih. apa kelompok beban, saya kira ini tidak usah saya mengambil sebagian saja. Ini sebagian nanti silakan dilihat di Permenkes 2306. Ini ada proteksi itu ada macam-macam ini. Nah, ini adalah tadi oleh Pak Wahyudi sudah disampaikan mengenai GPAS proteksi. Ini untuk beban-beban di kelompok 1 harus bocor. Barangkali Bapak dan Ibu pernah lihat kami kalau merencanakan listrik di ruang rawat pun ada yang kami pasang adalah RCD, residual current device 10 mA. Ini artinya untuk mencegah adanya arus bocor yang kemungkinan bisa terjadi di ruang pasien sekalipun. Pasien pun di ruang rawat ini pun yang baik adalah begini, karena tadi sudah nanti Pak Andoko akan juga menyampaikan bahwa 10 mA itu bisa sampai apa, 20, 30, dan seterusnya. Nanti akan Pak Andoko akan menyampaikan ini, tapi poinnya adalah penyediaan RCD tadi. Nah, selain itu untuk listrik umum itu, kenapa kadang-kadang ada suatu gedung yang kebakaran, tidak ada apa-apa, malam-malam kebakaran. Itu adalah terjadinya akumulasi arus bocor yang membentuk namanya jembatan karbon. Jadi untuk arus-arus yang 270 mA pun lama-lama bisa menimbulkan percikan api. Terjadilah kebakaran karena akumulasi jembatan karbon tadi, sehingga instalasi listrik yang baik harus dilengkapi dengan ELCP 300 mA. Ini tentang pembumian atau pentanan atau grounding atau earthing. Nanti Pak Andoko akan menyampaikan. Nah, ini yang area pasien yang tadi saya pasang RCD. Ini ada kelompok beban. Kelompok beban itu dilihat dari sumbernya, ada yang beban normal, ada darurat, ada kritikal. Ada yang fungsinya non-medik, yaitu biasa dan kebakaran, dan medik. Ada yang kelompok beban 012, kemudian ada yang dari sudut pengamanan, ada cardiac protected area, ada body saja protected area.
Kemudian monggo nanti direncanakan untuk beban-beban besar penting itu yang di speknya disuplai oleh dari dua sumber, trafo 1 dan trafo 2, yaitu OK atau OT, ICU, UPS, refrek, radiologi itu. Opsional, tapi OT speknya kalau bisa iya. ICU juga. Ini tentang stop kontak. Stop kontak itu kalau normal, merah itu genset, biru itu UPS, krem itu untuk cleaning. Di kita kebetulan belum. Makanya saya mencoba membuat nah ini. Kalau yang dari RCD, ada UPS, saya membuat merah. Sehingga orang itu tahu merah ini tidak akan mati. Ini saya aplikasikan di beberapa proyek kami, ini di minor surgery dan di UGD, di suatu rumah sakit di Jakarta ini. Yang merah itu adalah UPS sumbernya. Kembali lagi ke sini tadi, kalau bapak dan ibu atau kita semua mendesain suatu rumah sakit, kita ini hendaknya menyediakan yang namanya room data sheet. Ini contoh ruang data sheet dari suatu VIP ward, yaitu ada apa sih, plumbing itu ada cold water di wastafel, ada shower, closet, dan lain-lain. Lightingnya apa, dan seterusnya, power outlet-nya yang dengan switch berapa, yang tidak berapa, yang single berapa, yang double berapa, kombinasi outlet-nya ada berapa. Ini kalau ada semua, jadi pemilik mudah mengecek, kontraktor mudah mengecek, pengawas mudah mengecek, semua mudah mengecek, QS juga mengecek, sehingga tidak ada yang ketinggalan. Ini contoh room data sheet dari suatu ward. Sebaiknya semua room yang penting-penting ada namanya room data sheet. Nah, ini ward. Jadi ini kalau bed head itu kita yang merencanakan. Berapa outletnya, tipenya apa, medical case-nya berapa, nurse call-nya seperti apa, switch-nya di mana. Terus ini isi-isinya satu-satu dispesifikasikan. Ini contoh hasilnya seperti ini nih, hasilnya. Sehingga di lapangan seperti digambar dan seperti di list tadi. Saya kira itu, ini contoh di ICU, ini di hemodialisa, merah itu tetap ada, terpelihara. Juga ini sama. Lampu pun juga, tolong kalau membuat lampu itu dipisah antara lampu normal dan lampu emergency. Lampu emergency itu jangan dirangkap-rangkap sebagai lampu normal. Kalau lampu emergency ya dedicated untuk lampu emergency. Berikutnya, ini contoh dari suatu koridor. Mohon lampunya jangan di tengah supaya pasien yang digeledek di stretcher itu tidak silau. Berikutnya, ini dari suatu ward yang saya panah ini adalah namanya examination light. Jadi kalau dokter visite itu bisa melihat dengan jelas warna kulit dari pasien itu apakah kuning, pucat, dan sebagainya itu lebih jelas. Berikutnya, ini contoh emergency lighting, arah-arahnya harus jelas, ini ada baterainya yang kiri, ini di suatu ICU, ini hanya simulasi. Nah, ini contoh beban besar di suatu rumah sakit yang di bawah itu ruang operasi, ICU maupun hiperbarik. Itu contoh saja yang bebannya besar. Berikutnya penunjang. Ini ada CSSD, ada sterile stock, ada dapur atau kitchen, gizi, dan ruang UPS yang kanan. Itu dengan pemadam kebakaran khusus. Yang bawah adalah ruang pompa kebakaran. Tengahnya ada chiller, yang kanan adalah lift. Ruang mesin lift di atas, di atap gedung. Ini contoh saja. Berikutnya, ini contoh instalasi listrik yang baik. Jadi mohon nanti para pemilik atau tenaga pemelihara rumah sakit, buatlah kalung nih. Kalung dari setiap kabel ini kabelnya pertama dari mana ke mana, dari panel A ke panel B misalnya. Kemudian
tipenya apa? Misalnya NYY misalnya. Ukurannya berapa? Misalnya 1x35 mm. Dipasangnya tanggal bulan tahun kapan, sehingga kalau ada masalah mudah melihat, oh ini ke sana, ini ke sana. Kalau ada penggantian, gampang, mudah untuk mengenali kabel-kabel ini dari mana dan kemana. Itu yang kiri gensetnya luas, terang, bersih, jaraknya jauh, sehingga genset itu bisa beroperasi dengan optimal, baik intake air-nya atau udara supply-nya maupun exhaust-nya, maupun kalau ada apa-apa lampunya terang dan areanya leluasa. Saya kira itu Pak Hendy yang bisa kami sampaikan sebagai kerangka dari sistem kelistrikan rumah sakit. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Odrianus yang untuk kelompok beban 2 dan Pak Andoko untuk earthing, grounding maupun nangkal petir. Siap.